Oke, baik, kita mulai aja dulu ya untuk perkuliahan pada sore ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan, ini mungkin merupakan perkuliahan perdana ya. Di semester berapa sekarang? 2. Semester 2 ya. Nah, Ya. Nah, di sini saya dapat jadwal untuk mengampu mata kuliah keuangan 1. Ya. Nah, oke, baik. Ini karena untuk proses online dengan menggunakan aplikasi Zoom ini bisa 40 menit. Maka untuk mengefektifkan, di sini langsung saja kita mulai. Oke. Oke, baik. Nah, di sini langsung saya akan presentasi. Anda bisa menyimak dari presentasi yang saya sampaikan ya. Nanti di sini kita membuka sesi diskusi ya untuk tanya jawab sehingga nanti Anda bisa berpartisipasi dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ini kok ada yang menghilang ini? Mbak Selfie-nya kemana ini? Oke, halo, baik. Sudah bisa disimak ya ini ya, tampilan layar sudah kelihatan ya. Coba sudah, Pak. Dibaca Mbak Pramesti, apa judulnya itu? Kas dan kas kecil. Oke. Oke, baik. Ini sudah pada mandi ya semua? Belum mandi juga nggak? Alhamdulillah, Pak. Mbak, Saya belum. Bisa dinyalakan? Oke, baik. Nah, langsung saja. Di sini kita akan mulai untuk materi yang pertama, untuk menghabiskan waktu ya tentunya ya. Baik, jadi untuk pembahasan pada pertemuan pertama ini kas kecil ya, kas dan kas kecil. Pembahasan ini yang pertama adalah kas dan kas kecil. Oke, baik. Nah, ini saya kira kalau kita bicara tentang kas, ya, ini merupakan salah satu perkiraan yang cukup familiar. Di mata kuliah sebelumnya tentunya Anda sudah sering menjumpai istilah kas, ya. Nah, namun demikian, apa sih kas itu sendiri? Kalau Anda mengartikan mungkin kas identik dengan uang, ya. Kas identik dengan uang tunai, baik itu dalam bentuk pecahan ataupun mungkin dalam bentuk kertas. Tadi juga masuk di sini suaranya. Nah, punya Bu Dewi. Oke, baik, langsung saja ya. Apa sih definisi daripada kas? Jadi kas ini adalah alat pembayaran yang siap ya dan bebas dipergunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kas di sini juga dikatakan sebagai aktiva yang paling lancar dan paling aktif. Nah, kas sendiri di sini mempunyai arti yang lebih luas. Dalam artian di sini bisa berupa uang kertas, uang logam, cek, pos wesel, simpan di bank, dan segala sesuatu yang bisa disamakan dengan uang. Nah, ini. Jadi memang dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, tentunya di sini
secara langsung perusahaan ini memang terlibat dengan berbagai macam pembiayaan. Nah, proses pembiayaan ini tentunya nanti bisa dilakukan ya dengan menggunakan kas. Jadi dengan kas ini maka nanti perusahaan bisa melakukan berbagai macam pembiayaan ya, sehingga di sini nanti aktivitas bisnis itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, kedudukan daripada kas sendiri ini kalau kita melihat memang di dalam laporan neraca ini bagian daripada kelompok aktiva ya. Jadi kelompok aktiva. Jadi di sini kalau kita melihat struktur daripada akun atau perkiraan ini aktiva, ada aktiva lancar, kemudian ada aktiva tetap dan ada juga aktiva lain-lain. Kas sendiri di sini masuk dalam kategori aktiva lancar, yang mana di sini bisa dikatakan kas ini memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Ya. Jadi tingkat likuiditas daripada kas ini memang sangat tinggi sekali, sehingga karena kas ini memang memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi, maka penggunaan daripada kas ini sebagai alat untuk pembayaran ini merupakan yang paling fleksibel. Jadi setiap saat bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan-keperluan untuk pembiayaan. Ya tentunya sama seperti kita. Ketika kita punya uang tunai, ketika kita pegang ATM, nah maka di situ kita bisa melakukan transaksi dengan mudah, gitu ya. Oke. Ya, nah ini contoh daripada kas sendiri di sini tidak hanya terbatas pada uang, baik kertas maupun logam, tetapi di sini juga yang setara dengan kas. Kalau contoh di sini bisa dalam bentuk cek, pos wesel, simpanan di bank dan segala sesuatu yang memang bisa diartikan atau disamakan dengan kedudukan uang. Oke. Baik. Nah, ini adalah merupakan definisi atau pengertian daripada kas. Mungkin dari sini sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan terkait dengan kas? Enggak, Pak. Cukup. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Sementara belum ada. Sementara belum ada ini. Ini Pak, Selvi masih dalam perjalanan nih, OTW ya? Enggak, Pak. Masih di lokasi. Oh, masih di lokasi. Biasa ini. Jadi kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke komposisi daripada kas. Jadi kas ini sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan umum perusahaan. Maka di sini kas merupakan alat pertukaran yang paling disenangi dan yang paling mudah diterima baik untuk setoran uang ke bank, untuk pelunasan utang maupun untuk berbagai macam transaksi-transaksi ya, kegiatan operasional perusahaan dengan jumlah yang sesuai dengan nilai nominal. Nah, ini. Jadi karena memang sifat daripada kas ini kan sebagai alat aktiva yang memang di sini memiliki tingkat likuiditas yang paling tinggi, sehingga lebih fleksibel dan orang pun juga di dalam melakukan berbagai macam transaksi ini tentunya lebih senang menggunakan kas. Ya Anda sendiri tentunya kalau misalkan memperoleh pendapatan, ini tentunya akan lebih senang apabila pendapatan itu diterimakan secara tunai, gitu ya. Oke. Nah, kemudian alas setoran ke bank ini disebut dengan kas. Ini alas setoran ke bank disebut kas di tangan atau cash in hand, sedangkan simpanan di bank adalah cash in bank, ya. Kas di tangan meliputi kas kecil, dana pertukaran, wesel, bank, dan hal-hal yang dapat disamakan dengan uang. Jadi memang kapasitas daripada kas ini bisa kas yang ada di perusahaan dan kas yang ada di bank. Kas yang ada di bank di sini tentunya dalam bentuk berbagai macam simpanan-simpanan yang ada di bank. Nah ini ciri-ciri kertas berharga ini. Jadi kalau kita melihat memang bisa dikatakan kalau yang namanya kas identik dengan uang, sedangkan uang di sini itu ada yang bentuknya dalam bentuk logam dan uang kertas. Namun demikian di sini ada juga kertas yang memang di situ memiliki nilai setara dengan kas. Pertama tidak mempunyai tanda tempo. Jadi kalau misalkan kita melihat ya kertas berharga ini tidak mempunyai tanda tempo. Ya kalau kita mengamati daripada uang secara fisik memang di situ tidak ada ya. Kemudian dalam pertukaran berlaku sebesar nilai nominalnya. Jadi masing-masing uang ada nilai nominal.
nominalnya, kemudian diterima oleh bank sebagai deposito sebesar nominal. Nah, ini ciri daripada kertas berharga. Oke, baik. Nah, ini sebagai pembuka tentang kas, karena di sini Anda juga sangat familiar, sehingga untuk pemahaman tentang konsep kas, saya kira tidak masalah, ya. Nah, untuk itu kita langsung aja masuk ke kas kecil. Namanya keren juga ya, petty cash gitu ya. Petty cash gitu ya. Jadi dalam perusahaan di sini memang untuk berbagai macam keperluan pembiayaan ya dalam rangka untuk memperoleh penghasilan, ini memang perusahaan memerlukan kas ya untuk keperluan pembiayaan tersebut. Di sini tentunya di dalam melakukan berbagai macam pembiayaan ada prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh setiap perusahaan, di mana prosedur-prosedur ini tentunya berbeda satu dengan yang lain. Nah, salah satu prosedur di dalam pengelolaan pembiayaan ini adalah ada yang namanya kas kecil atau petty cash. Nah, petty cash sendiri di sini ini adalah dana yang disiapkan untuk membayar keperluan rutin dan segala dalam jumlah yang segera dalam jumlah yang relatif kecil. Namanya juga kas kecil, berarti di sini jumlah yang memang tersedia di dalam kas kecil itu memang terbatas. Tujuan daripada kas kecil ini adalah untuk keperluan pembiayaan yang memang sifatnya rutin, tetapi dalam jumlah atau nominal yang relatif kecil. Nah, kontrol intensitas kas berjalan dengan baik, maka adanya pemisahan tugas antara bagian pengeluaran dengan menggunakan cek dan yang tidak menggunakan cek. Nah, ini sebagai internal kontrol tentunya agar supaya di dalam proses-proses itu nanti bisa berjalan secara efektif, maka diperlukan pemisahan ya tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu untuk pengeluaran yang menggunakan cek dan pengeluaran yang tidak menggunakan cek. Kemudian untuk permintaan pengisian kembali untuk kas kecil harus didukung dengan adanya bukti-bukti pengeluaran yang telah dilakukan oleh pemegang kas kecil. Jadi di sini dalam konteks pengelolaan kas kecil ini memang biasanya diperkirakan ya setiap periode, misalkan setiap bulan, berapa besar kas kecil yang disediakan ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya dalam satu bulan itu. Nah, nanti proses pengisian kembali untuk kas kecil yang dilakukan secara rutin itu nanti didasarkan atas bukti-bukti pengeluaran. Jadi perusahaan ini membentuk kas kecil, diperkirakan kira-kira besarnya kas kecil itu berapa. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan pengeluaran yang ada, sehingga nanti di sini untuk jumlah itu nanti bisa berubah. Oke. Nah, ini jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Nah, tentunya masing-masing perusahaan ini menetapkan jumlah yang berbeda sesuai dengan skala operasional perusahaan. Mungkin kalau misalkan saya tanya kepada Mbak Selvi, nah di sini kan ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan. Ini kira-kira dalam satu bulan untuk kegiatan rutin yang memang nilai transaksinya kecil itu berapa? Nah, ini tentunya di situ nanti bisa bentuk yang namanya kas kecil, di mana nominalnya itu ya sesuai dengan kebutuhan yang memang ada, dan ini tentunya nanti bisa diperkirakan oleh bagian manajemen. Ya. Jadi kas kecil ini memang fokusnya untuk pengeluaran rutin yang memang sifatnya kecil, gitu ya. Jadi contoh misalkan pembelian ATK, fotokopi, dan lain sebagainya, gitu ya, hal-hal yang memang sifatnya rutin dan kecil. Nah, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Jadi itu memang ciri daripada kas kecil. Oke.
Sama ngurus dengan Nggak rame ya, enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau ramai itu malah nggak tegang, Pak. Kalau tegang malah nggak masuk, Pak. Naik aja. Gitu ya. Kalau rame malah seru ya. Kalau tenang malah ngantuk nanti. Kalau tegang itu malah nggak masuk kayaknya, Pak. Saya sambil ngemil, saya juga sedia botol. Boleh Pak, boleh. Daripada tegang banget gitu ya. Iya, Pak. Ya, semoga Tetap badai segera berlalu ya, sehingga kita bisa Amin. plan gitu. corona, Pak. Amin. Terlalu, Pak. Baik, nah kita kembali ke sistem pengendalian daripada kas kecil ini. Jadi di dalam pengelolaan dana kas kecil ini memang ada dua sistem yang biasanya digunakan. Yang pertama menggunakan sistem dana tetap dan yang kedua menggunakan sistem dana berubah. Jadi itu adalah sistem pengendalian atau pengelolaan di dalam kas kecil. Ada dana tetap dan ada dana berubah. Mungkin dari dari dua sistem ini Anda bisa menebak arahnya. Ya, kalau dana tetap berarti tetap gitu ya. Oh, dana berubah gitu kan. Oke. Tapi konsepnya nanti kita bisa melihat bagaimana sih untuk sistem dana tetap, bagaimana sistem dana berubah. Oke. Sistem dana tetap atau biasa juga disebut dengan interest system. Ini adalah sistem pendanaan yang jumlahnya itu tetap. Jumlah setiap pengisian kembali besarnya sesuai dengan bukti pengeluaran sehingga jumlah keseluruhan dananya tetap. Nah ini. Jadi hal yang perlu Anda garis bawahi adalah setiap pengisian kembali itu besarnya sesuai dengan bukti pengeluaran. Ya, sehingga jumlah keseluruhan dananya itu tetap. Jadi misalkan saja, ya selamat bergabung Mbak Idawara Harimurti. Iya, Pak. Oke. Saya Ini pengen yang menghilang siapa ini? saya, Pak. Mbak Pramesti nggak kelihatan. Kemudian Mbak siapa tadi? Oke, nggak apa-apa. Mbak. Ada Pak, Oh ada. Oh iya ada. Pramesti ini Pak, apa namanya, Ada. keluar masuk terus. Oh gitu ya. Mbak Hesti juga ada ternyata ya. Selamat bergabung Mbak Hesti. Koneksinya punya saya buruk Pak. Mbak Hartina Sari juga ada ini. Mbak Iin Nurdianti, videonya diaktifkan Mbak Iin. Oh iya, ternyata Belum saya mandi, Pak. ke kanan. Ya, ternyata banyak ini ya. Iya. Oke, mungkin saya tidak menyapa satu persatu ya. Karena saya tadi Pina belum ada nih Pak. Hah? Pina. Vina. Mana ini kok nggak ada? Iin Nurdianti ada. Hartina juga belum ada, Pak. Hartina. Mana ini? Nggak kelihatan ini. Kemudian Hesti ada Mbak Hesti, Mbak Siti Nurhayati. Oke, Nova Suci bisa diaktifkan videonya. Ya, Baik. Pak. Nah ini, jadi saya ulas kembali ya dalam konsep sistem dana tetap ini. Ini memang pengisian yang besarnya itu sesuai dengan pengeluaran, sehingga keseluruhan dananya tetap. Jadi di dalam pengelolaan dana kas kecil ini memang berapa sih besarnya bukti-bukti pengeluaran itu nanti yang dia sampaikan ke bendahara perusahaan, sehingga nanti untuk dana yang diberikan untuk mengisi kas kecil itu nanti jumlahnya selalu sama. Nah, makanya ini dinamakan dana tetap karena memang secara keseluruhan dananya tetap tidak berubah, kecuali nanti kalau misalkan ada perubahan daripada kebijakan untuk besarnya dana kas kecil. Oke. Nah ini contoh bagaimana untuk dana kas kecil yang terseji. Jadi ini kalau ada jurnalnya nanti kita bisa Oke, ini tadi sudah ada warning 40 menit hampir berlalu ya.
Nah, ini nanti kita selesaikan 40 menit ini ya. Oke, nanti kita sambung di siakat gitu aja lah ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat pada saat pembukaan dana kas kecil ini, kita bisa melihat ada kas kecil pada kas ini. Kas kecil ini adalah diberikan kepada pemegang, di mana sumbernya itu dari kas perusahaan. Kemudian pada saat pengeluaran biaya ini tidak dilakukan pencatatan. Jadi pada saat pengeluaran biaya ini tentunya yang mengeluarkan adalah bagian bendahara kas kecil, bukan bendahara perusahaan. Jadi di sini ada dua bendahara ya. Pertama adalah bendahara kas kecil, kedua adalah bendahara perusahaan. Jadi bendahara perusahaan itu memberikan sejumlah dana kepada bendahara pemegang kas kecil. Gitu. Nah, kemudian nanti ketika ada pengeluaran, maka di sini tidak akan dicatat, ya, tidak dicatat dalam jurnal, tetapi bukti-bukti pengeluaran itu dikumpulkan. Ya, bukti-bukti tersebut itu nanti akan disampaikan pada saat ini, pada saat pengeluaran macam-macam biaya ini. Jadi nanti ini biasanya digunakan untuk pengisian kembali kas kecil, biaya A, biaya B, biaya C, biaya D pada kas. Ini adalah untuk jurnal pada sistem dana tetap. Oke, kemudian yang kedua itu untuk sistem dana fluktuasi atau dana berubah. Jadi sistem dana fluktuasi ini adalah sistem pendanaan yang jumlahnya ini memang tidak tetap atau berubah-ubah. Ini dalam konsepnya seperti itu ya. Kas pada saldo kas kecil berubah-ubah karena besarnya pada saat pengisian kembali. Jadi besarnya dipengaruhi pada saat pengisian kembali. Nah, ini jurnalnya, kita bisa membandingkan dengan jurnal yang pertama tadi ya, dengan dana tetap. Jadi kalau dana tetap ini, nah ini kalau untuk yang fluktuasi. Jadi pada saat pembentukan sama kas kecil pada kas, gitu ya. Kemudian pada saat pengeluaran biaya ini dicatat, ya. Bedanya di sini, biaya apa pada kas kecil. Siapa yang mencatat? Yang mencatat itu adalah bendahara kas kecil. Kemudian pada saat pengisian kembali ini sama seperti pada saat pembentukan kas kecil pada kas. Jadi dua konsep di sini Anda bisa membandingkan, membedakan ya dalam proses pencatatannya. Kalau pembentukan sama, tetapi pada saat pengeluaran sama pengisian kembali untuk dana kas kecil itu yang berbeda. Oke. Nah ini sebagai contoh kalau kita lihat, kita simak sama-sama ya. Informasi berikut ini diambil dari CV Mutiara yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Agustus 2008 sebagai berikut. Tanggal 1 ini diserahkan kepada pemegang kas kecil. Ini uang tunai sebesar 100.000 sebagai pembentukan dana kas kecil. Kemudian tanggal 2 kas kecil digunakan untuk membayar biaya iklan sama biaya perjalanan. Tanggal 12 kas kecil ini untuk membayar biaya telegram, ongkos atas pembelian sama perangko. Tanggal 20 dan kembali. Tanggal 28 di sini untuk keperluan penambahan kembali dana kas kecil. Oke. Nah, dari transaksi itu kita bisa melihat bagaimana pencatatan transaksi. Ngantuk ya, Mbak Selvi? Betul, Pak. Ngantuk ya? Atau matanya pedes ini? Matanya pedes, Pak. Matanya pedes ya, wah ini. Kebanyakan makan sambal ini kayaknya. Ya Pak, kalau makan. Baik. Nah, ini Anda perhatikan di sini untuk jurnal kas kecil dengan sistem dana tetap ya. Jadi pada saat terjadinya transaksi pengisian untuk dana kas kecil, maka di situ pada tanggal 1 dicatatnya adalah kas kecil pada kas. Ini ya. Berarti sudah terbentuk dana kas kecil.
Nah, kemudian selanjutnya di sini pada saat transaksi terjadi, ya kita bisa melihat transaksi ini terjadi tanggal 2 Agustus sama tanggal 12, ya. Ini adalah transaksi pembiayaan. Nah, di sini pada tanggal 12 dan tanggal 2 itu tidak dicatat. Nah, ini tidak ada jurnalnya. Oh, Tetapi proses pencatatan dilakukan itu pada tanggal 20. Yaitu pada saat apa? Biaya iklan, biaya perjalanan, dan kos-kosan pajak. Nah, ini adalah pada saat pengisian kembali, yaitu pada sesuai dengan ini. Ya, tanggal pengisian kembali ini. Nah, jadi pengisian kembali tanggal 20 ini itu didasarkan atas bukti-bukti pengeluaran ini. Ya. paham Pak. Pak, itu kok bisa 1 juta? Mana? Iya, yang Oh, ini. tanggal 1 itu Pak. Iya, tanggal 1 itu. Iya, ini salah ketik ini ternyata ya. Oh, Saya kira Terus kayaknya ya, jadi yang benar 100 sesuai dengan informasi. Ya. pada kredit. Ini saya tip X ya, tapi karena nggak ada tip X, berarti nggak bisa saya tip X ini. iya Pak. Itu salah ketik aja ya. Tetapi hal yang perlu kita pahami di sini adalah bahwasannya di sini adalah terkait dengan ini apa posisi ya ini ya. Oke, ada yang tanyakan di sini silakan. Belum Pak, cukup paham Pak. Cukup paham ya. Untuk yang lain mungkin Berarti dalam satu perusahaan itu ada 2 bendahara, Pak? Dari kas kecil Iya. sama kas bendahara perusahaan sendiri itu? Iya, jadi dalam satu perusahaan ini ada bendahara besar dan bendahara kecil gitu istilahnya. Jadi kalau bendahara besar itu bendahara perusahaan, sedangkan bendahara kecil kas kecil khusus untuk mengelola dana kas kecil. Gitu Pak Selvi. Pak, Bapak misal dari bendahara perusahaan itu contohnya apa saja, Pak? Dari memegang bendahara perusahaan itu yang dikeluarkan kecuali bendahara kas kecil. Jadi batasannya kalau bendahara perusahaan dengan bendahara kecil, kas kecil. Kalau bendahara kas kecil ini memang untuk transaksi-transaksi yang memang sifatnya rutin dan dalam jumlah yang relatif kecil gitu. Ya, sehingga kalau kita meminta dana kas kecil kepada bendahara perusahaan itu kan ribet gitu ya. Tiap hari minta gitu kan. Jadi ini untuk proses efektivitas dalam pembiayaan atau kegiatan operasional yang rutin ini ya. Tetapi kalau untuk di luar istilahnya pengeluaran yang memang sifatnya rutin, maka di situ bisa melalui bendahara perusahaan. Jadi tetap bendahara perusahaan, tetap peranannya tetap gitu. Itu ya Mbak Ida. Iya, Pak. Hari Murti. Yang lain mungkin silakan. Mbak Bella, Kisnul, sudah beda tampilan sekarang. Ada yang tanyakan Mbak Bella? Oke. Enggak, Pak. Siti Nurhayati, Mbak Pramesti, Mbak Esti tenggelam ya ini. Belum, Pak. Oke. Ini Mbak Iin juga tenggelam, Mbak Nova juga nggak kelihatan ini. Oke. Nova lagi perjalanan pulang, Pak. Siapa? Nova. Oh, Nova lagi perjalanan OTW gitu ya. Ini Mbak Harnita ya, Mbak Harnita. Hadir. Akan hadir ya. Iya, iya Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini adalah untuk yang dana tetap. Nah, ini untuk yang dana berubah. Kita bisa lihat perbedaannya. Kalau dana berubah, pertama tanggal 1-nya ada pembentukan. Ini tetap dicatat ya. Kas kecil pada kas sebesar 100.000. Koreksi ya, 100.000. Kemudian tanggal 2 ini pada saat pembiayaan